masa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi banyak dinamika dalam mempertahankan utuhnya Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mewujudkannya sangat kuat. Pernah terjadi berbagai bentuk pemberontakan dan segala bentuk upaya untuk memisahkan diri dari NKRI. Latar belakang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan. Bangsa Indonesia pada ini menghadapi kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai. Ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka, yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Tujuan dibagi menjadi dua, yaitu melihat dari sudut Indonesia terjadinya peperangan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Itulah sebabnya disebut sebagai perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan tersebut akhirnya Belanda yang kalah berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar tersebut yang berhasil digelar pada masa ini. Periode tahun 1945 sampai 1949 dinamakan sebagai periode perang kemerdekaan. Pembahasan kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. B. Menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR. B. Membentuk MPR. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Pro Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. E. Terjadinya pemerasan dan penghayatan Pancasila. NASKOM atau Nasionalis, Agama, dan Komunisme. Gagasan NASKOM inilah yang memberikan peluang bagi